Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Perbaharui komitmen-komitmen kita di hadapannya. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan selalu. Demikian kami selalu rindu memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Walau kami menyadari itu bukan kekuatan kami, kemampuan kami, semua karena anugerah-Mu. Seperti pujian ini mengatakan, ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan hormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang di berbagai tempat, yang kita sering dengar sebagai istilah jemaat diaspora, yang karena penganiayaan di Yerusalem mereka tersebar di kota-kota sekitar. Dapat dimengerti bahwa saat itu orang beriman atau orang percaya yang dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Tidak jarang mereka menerima perlakuan yang kasar, ditindas, difitnah. Apalagi sebagian mereka di tanah perantauan itu menjadi hamba yang kerap kali diperlakukan semena-mena oleh Tuhan mereka. Dalam kondisi yang demikian tertekan dan menderita, Rasul Petrus justru memberi nasihat untuk berbuat baik kepada semua orang. Dirinci di sini dikatakan, di ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Bapak Ibu, ada banyak alasan untuk berbuat baik. Bahkan orang percaya sepertinya diwajibkan untuk berbuat baik. Tapi apa alasannya? Secara khusus, perikop ini ingin mengajarkan bahwa jika kita berbuat baik, yang pertama kita akan terhindar dari fitnah. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baik kita akan menjadi kesaksian bagi kita. Yang kedua, orang akan memuliakan Tuhan, dan bahkan akhirnya mereka bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena kesaksian kehidupan kita yang baik. Seperti yang dinyatakan di ayat 12. Ya, di bagian B saya baca, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Selain alasan yang ketiga, kita terhindar dari masalah hukum terhadap pemerintah. Ayat 13-14 menunjukkan itu.
bahwa pemerintah atau lembaga-lembaga yang memang ada itu diizinkan oleh Tuhan mengatur segalanya. Kalau kita menjadi warga negara yang baik, berbuat baik, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, perbuatan baik kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus, tapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat, untuk melampiaskan hawa nafsu kita, tetapi hidup sebagai hamba-hamba Allah yang tetap taat dalam situasi apapun. Inilah kehendak Allah bagi setiap kita. Dimanapun kita ditempatkan, kita boleh tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat, diberkati, dan diberi kesempatan kembali untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dengan sikap, tingkah laku, tutur kata kami yang baik, sehingga kami menghindarkan diri dari fitnah. Karena perbuatan-perbuatan baik kami akan menjadi kesaksian dan akan membukakan Injil untuk lebih mudah diterima bagi setiap orang, karena perbuatan-perbuatan kami menyaksikan. Dan dengan berbuat baik kami terhindar dari masalah hukum dengan pemerintah. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi oleh anugerah-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan. Kami yakin anugerah Tuhan mampu menjadikan kami hamba yang berkenan. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi komunitas kami, bagi semua orang. Anugerah Tuhan akan memampukan dan menolong kami. Dan secara khusus berdoa hari ini mendukung ibadah-ibadah yang akan Gereja Tuhan Shema Church lakukan di hari Minggu, di mana minggu ini ibadah pagi dan siang akan diadakan KKR, sebagaimana Tuhan telah mengutus hamba-Mu Bapak Bartolomeus Twijoko untuk menyampaikan firman, membangkitkan semangat bagi setiap umat-Mu untuk bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Kau urapi hamba-Mu dalam persiapannya secara khusus, juga tim musik, worship leader, tim musik yang akan membuat jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan Tuhan, juga menguduskan, mengurapinya yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Persiapkan jemaat-Mu menerima lawatan Tuhan untuk bersama-sama dalam tugas dan pekerjaan Tuhan yang makin lebih besar yang Kau percayakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu, berkati dalam kesehatan, hikmat, dan tuntunan-Mu, sehingga apa yang kami buat menjadi berhasil, dan itu semua menyaksikan kemuliaan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk kegiatan latihan paduan suara dan musik nanti sore. Tuhan juga melawat kami mempersiapkan pelayanan untuk kesaksian di ibadah 1 dan 2. Puji-pujian yang memuliakan Tuhan dan membangkitkan iman. Demikian kami menyerahkan sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat mempersiapkan ibadah. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan.
Sampai ketemu nanti sore dalam latihan-latihan. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.